Ruang medis di lantai dasar kastil. Kayu bakar di perapian berderak. Cahaya api jingga melompat-lompat di dinding batu kasar. Nanafa Pine berjinjit, menggantungkan diri di tepi bingkai pintu kayu tebal. Mengulurkan setengah kepalanya. Suara langkah kaki berdentum-dentum terdengar dari tangga. Matanya yang biru safir sesaat bersinar terang. Lalu segera meredup. Bukan aneh. Siluet Roland Wimbledon muncul di belokan tangga. Sepatu, bot kulitnya masih belepotan lumpur salju yang belum mencair. Dia melepas mantel wol tebalnya. Serpihan es halus berhamburan dari kerah, berubah menjadi beberapa helai uap putih yang lenyap seketika di depan perapian. Nanafa mencibir. Tubuh mungilnya menyusut kembali ke dalam ruangan. Dia berjalan kembali ke meja persegi berpakaian kain kasar. Jarinya tanpa sadar menggaris-gores bekas beberapa sayatan tua di permukaan meja. Panas dari perapian membuat pipinya sedikit memerah. Mana kakak Ana? Suaranya sangat pelan, hampir tenggelam oleh desisan kayu yang terbakar. Roland menarik sebuah kursi tinggi. Kaki kayunya menggesek lantai batu dengan suara nyaring. Dia duduk di samping perapian. Api menerangi separuh wajahnya menjadi warna amber yang hangat. Separuh lainnya tenggelam dalam bayangan. Dia masih bekerja. Bekerja. Nanafa mengulangi kata itu, pandangannya jatuh pada kedua tangannya yang saling menggenggam. Jari-jari rampingnya saling melilit, buku-buku jari memutih. Maksud yang mulia membakar bubuk abu-abu itu. Untuk saat ini, suara sang pangeran mengandung sedikit kelelahan yang nyaris tak terdeteksi. Dia bersandar ke belakang, sandaran kursi berderit pelan. Nanafa tidak berkata-kata lagi. Dia juga punya pekerjaan. Menunggu di sini, menyembuhkan mereka yang terluka membela kota kecil ini. Pikiran itu membuat tulang punggung kecilnya tegak. Tapi kemudian melesak lagi. Kenapa? Bosan karena Ana tidak ada. Roland tersenyum. Api melompat-lompat di matanya yang gelap. Iya. Nanafa mengangguk jujur, kedua tangan menopang dagunya. Cahaya api memberi lapisan tepian emas yang mengalir di ujung rambut pirangnya. Bukan karena tidak mau menyembuhkan, hanya saja. Kenangan datang tak terkendali. Wujud Brian saat digotong masuk ke gumpalan darah-darah gelap yang meresap ke meja kain kasar. Lengket di dadanya seperti lilin yang meleleh, mulutnya yang terbuka. Busa darah bercampur air liur. Menarik benang-benang berah muda yang panjang dan tipis dengan setiap tarikan napas yang sulit. Lalu dia pingsan, memalukan sekali. Nanafa menyembunyikan wajahnya dalam lipatan lengan. Hanya menyisakan sepasang mata, mengintip ke arah sang pangeran di samping perapian. Roland sudah menutup matanya, kepalanya sedikit miring ke satu sisi. Dengkuran halus dan teratur terdengar, berlawanan dengan citranya yang biasa tenang dan tegas. Api menggaris bayangi bayangan kehijauan janggut baru di dagunya. Dia juga lelah, pikir Nanafa. Membangun tembok kota, melatih prajurit, melindungi kota kecil ini di bawah bayang-bayang pegunungan tak terlewati, semua itu adalah pekerjaannya. Saat dia menatapnya dengan mata serius namun lembut itu, memintanya untuk tinggal. Kamu juga akan menemukan hal-hal yang membuatmu ingin terus hidup, meski harus berjuang untuk hidup. Makna kalimat itu masih samar baginya. Tapi saat dia menutup mata, bayangan Ana muncul di benaknya sepasang mata biru safir itu, tenang seperti danau dalam, seolah bisa menampung semua ketakutan. Langkah kaki terdengar lagi dari bawah, lebih kacau dan lebih terburu-buru dari sebelumnya. Nanafa melompat dari kursinya seperti rusa yang ketakutan, berlari ke pintu. Sebuah tangan tak kasat mata dengan lembut menekan bahunya. Sentuhannya dingin, membawa kualitas yang bukan manusiawi, menghentikan gerakannya. Tunggu sebentar. Suara perempuan rendah hampir menyentuh daun telinganya. Tidak hanya satu orang. Nanafa menepuk dadanya, menghembuskan gumpalan uap putih kecil. Kamu membuatku kaget, Kak Nightingale. Dia menggerutu pelan ke sampingnya yang kosong. Pintu terbuka dengan keras. Brian, penjaga yang pernah diselamatkan Nanafa, berdiri di ambang pintu, zirah kulitnya dipenuhi bunga es. Nona Pine, tolong turun sebentar. Ada yang terluka bakar parah. Waktunya bekerja. Nanafa menarik napas dalam-dalam. Udara dingin menusuk paru-parunya.
Aku mengerti. Suaranya lebih stabil dari yang dibayangkan. Dia menuruni tangga. Ruang di lantai dasar lebih luas dan lebih dingin. Dua penjaga sedang mengangkat sosok yang terus menggeliat, meneriakkan lolongan yang bukan manusiawi ke atas tempat tidur kayu berpakaian kain kasar. Teriakan itu bergema di antara dinding batu, membuat gigi bergemer retak. Di samping tempat tidur berdiri seorang bertubuh kecil, wajahnya penuh jelaga dan keringat cemas, berkilau di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Brian dengan gesit mengikat tangan dan kaki korban yang kejang-kejang dengan tali kulit ke tepi rangka tempat tidur. Para penjaga mengangkat si tubuh kecil, hampir menyeretnya keluar ruangan, sambil menarik tirai linen tebal yang berfungsi sebagai sekat. Tirai bergoyang, mengisolasi sebagian suara, tapi bau manis amis daging terbakar itu menyebar. Roland mengusap matanya sambil menuruni tangga, kantuknya langsung hilang oleh pemandangan di depan. Apa yang terjadi? Yang Mulia dikirim dari tambang Bukit Utara. Sepertinya tersiram uap panas. Suara Brian tegang. Sang pangeran bergegas ke samping tempat tidur, hanya melirik sekilas. Alutnya sudah mengerut. Dia mendekat, memeriksa luka dengan saksama, lalu segera mundur. Luka bakar uap bertekanan tinggi. Mesin prototipe bermasalah. Mana orang yang mengantarnya? Di lobi. Brian menunjuk ke arah pintu masuk kastil. Aku akan tanya keadaannya. Roland berbalik menuju pintu keluar. Suara sepatu bot kulitnya segera menjauh. Sekarang, ruangan hanya tersisa Brian, Nightingale yang tersembunyi, serta Nanafa dan korban mengerikan di tempat tidur itu. Dia merayap pelan ke sisi tempat tidur, melirik dengan sudut matanya. Api tungku yang berayun, memproyeksikan bayangan-bayangan terdistorsi di dinding batu. Wajah korban itu tidak bisa lagi disebut wajah. Fitur-fitur wajahnya melebur menjadi satu, seperti lilin yang meleleh oleh suhu tinggi. Kulitnya memancarkan warna putih pucat yang aneh, seperti daging matang lalu dehidrasi. Tepiannya melengkung dan pecah, menggantung di tulang seperti kulit kambing yang kompang-camping. Lehernya dipenuhi lepuhan-lepuhan besar, beberapa sudah pecah, mengeluarkan lendir kuning keruh dan garis-garis darah merah muda, membasahi bantal kain kasar itu dalam area yang luas, memantulkan cahaya berminyak di bawah sorotan api. Lebih mengerikan daripada iblis dalam mimpi buruk. Nanafa mundur 2 langkah, tumitnya menabrak dinding batu yang dingin. Dia menutup mata erat-erat, dalam kegelapan seolah ada bayangan merah menari-nari. Saat dia membuka mata lagi, dia melihat ayahnya, Tigupain. Dia tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Wajahnya penuh kekhawatiran, kerut di dahinya tampak lebih dalam di bawah cahaya lampu minyak. Kamu baik-baik saja. Nanafa mengangguk, tenggorokannya terasa sesak. Dia teringat kata-kata Roland. Anggap saja seperti merawat hewan kecil yang terluka. Hewan kecil, dia pernah merawat burung pipit dengan sayap patah. Dia kembali mendekati tempat tidur, mengulurkan kedua tangannya. Jari-jarinya gemetar ringan di udara dingin. Sebuah sensasi aneh dan hangat muncul dari kedalaman tubuhnya, seperti aliran sungai yang mencair di musim semi, perlahan terkumpul di telapak tangannya. Cahaya di sekitarnya seolah meredup sejenak, lalu kembali normal. Hanya dia yang bisa melihat, seberkas, cairan, sebertransparan yang memancarkan fluoresensi hijau muda, merembas dari telapak tangannya, menetes seperti memiliki kehidupan sendiri. Cahaya hijau itu menetes di wajah korban yang meleleh tanpa suara, tapi seperti air menetes ke minyak mendidih. Jaringan kulit yang terbakar mulai menyusut, menghitam, dan mengelupas dengan kecepatan mata telanjang, memperlihatkan otot dan fascia merah segar di bawahnya. Kemudian, kulit baru yang sehat menyebar dengan cepat dari tepinya, seperti rekaman percepatan pertumbuhan tanaman, menutupi dan menyembuhkan. Erangan mengerikan dari tenggorokan korban perlahan mereda, berubah menjadi napas tabi yang disertai suara dahak. Tubuhnya yang tegang mengendur, terlelap dalam tidur. Nanafa menghela napas panjang, uap putihnya menghilang di udara dingin. Dia merasa sedikit lemas, tapi kali ini tidak pingsan. Astaga! Seru Tigupain memecah keheningan. Inikah kekuatan penyembuhan yang dikatakan Yang Mulia? Aku baru pertama kali menyaksikannya langsung.
Putriku, kamu sungguh. Suaranya tercekat karena terharu. Sungguh kekuatan dewa. Brian bergumam. Dia tanpa sadar meraba dada tempat dia pernah terluka parah. Sekarang hanya meninggalkan bekas luka tipis. Saat aku terluka, juga Nyonya Nanafa yang menolongku, bukan? Terima kasih banyak. Ah, si bodoh ini. Wajah Nanafa langsung memerah. Dia menutupi mukanya. Apa dia tidak tahu kalau saat itu Nightingale yang diam-diam membawanya keluar kastil? Kapan itu terjadi? Tigu heran menoleh ke Brian. Kenapa aku tidak tahu? Eh, suara batuk kecil terdengar dari balik tirai. Roland membuka tirai dan masuk, pandangannya menyapu korban yang tertidur pulas di tempat tidur, lalu berhenti di Nanafa. Kekuatannya tidak ada hubungannya dengan dewa. Itu milik penyihir sendiri. Dia berhenti sejenak. Bagaimana kondisi orang yang dikirim tadi? Sembuh toh. Suara Brian dipenuhi kegembiraan yang tak terbendung, seperti tidak pernah terluka, yang mulia, dengan kehadiran Nyonya Nanafa saat bulan iblis nanti. Semua orang punya kesempatan untuk bertahan hidup. Selama tidak mati di tempat, menyelamatkan nyawa seharusnya tidak masalah. Roland mengangguk, memberi isyarat pada Brian, bangunkan dia. Brian mendorong lembut orang di tempat tidur itu. Ironhead. Penambang yang dipanggil Ironhead itu membuka mata bingung. Pupilnya menyusut di bawah cahaya lampu minyak. Dia meraba wajahnya sendiri, terasa halus. Dia langsung duduk, membuka selimut untuk memeriksa tubuhnya, gerakannya kaku seperti boneka kayu. Ini sedang bermimpi. Tidak. Suara Roland tenang dan penuh wibawa. Kamu masih hidup. Pandangan Ironhead fokus pada Roland, terdiam beberapa detik. Tiba-tiba seperti tersengat dia berguling turun dari tempat tidur, berlutut di lantai batingin dengan kaki telanjang. Dahinya menyentuh tanah. Pangeran keempat, apakah yang mulia yang menyelamatkanku? Suaranya gemetar penuh rasa lega. Yang menyelamatkanmu adalah putri keluarga Pine ini. Roland menyamping, membiarkan Ironhead melihat Nanafa. Dia adalah seorang penyihir dengan kemampuan penyembuhan. Udara seolah membeku. Api tungku berderak sekali, memercikkan beberapa titik bunga api. Ironhead mengangkat kepala, tatapannya pada Nanafa berubah seketika, campuran keterkejutan, kebingungan dan sedikit ketakutan yang tertanam dalam tulang sumsum. Penyihir, yang mulia, bukankah mereka iblis? Apa yang kau omongkan? Tigu Pine melangkah cepat menghalangi putrinya, wajahnya memerah karena marah. Putriku tidak ada hubungannya dengan iblis. Dialah yang menyelamatkan nyawamu. Apa iblis akan mengulurkan tangan untuk menolongmu? Tidak, maafkan ketidaksopananku. Ironhead buru-buru menundukkan kepala dalam-dalam, hampir menyentuh tanah. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Nona Pine. Terima kasih. Nanafa melihat sikap penambang yang merendah itu, mendengar ucapan terima kasihnya yang masih dipenuhi ketakutan. Tiba-tiba rasa getir yang sulit diungkapkan membanjiri hatinya. Dia sangat ingin segera berlari keluar dari ruangan yang penuh bau obat dan darah ini, lari ke tanah bersalju. Tapi sebuah suara, seperti tatapan tenang Ana, atau kata-kata mantap Roland, bergema berulang di hatinya, harus kuat. Setelah Ironhead diantar pergi, amarah di wajah Tigu digantikan oleh kekhawatiran mendalam. Dia menoleh ke Roland, menggosok-gosokkan telapak tangannya yang kasar. Yang mulia, apakah ini baik-baik saja? Dengan begini, putriku, mungkin tidak bisa lagi hidup seperti orang normal. Lihatlah sisi baiknya, Tuan Pai. Suara Roland melunak, seperti menenangkan beruang yang gelisah, hanya dengan memanfaatkan periode ini untuk memecahkan kebuntuan. Nanafa baru mungkin mendapatkan kebebasan sejati di masa depan. Kalau tidak, seiring bertambahnya usia dia pasti akan terbongkar suatu hari nanti. Saat itu tiba, mungkin dia hanya bisa hidup terisolasi dari dunia. Kebebasan sejati. Nanafa bersandar di dinding batu yang dingin, mendengarkan percakapan ayahnya dengan Yang Mulia. Menurutnya sekarang juga sudah bebas, bisa berjalan-jalan di kastil, bisa membaca buku. Tapi jika yang dikatakan Yang Mulia bisa terwujud, apakah kakak Ana juga bisa seperti orang biasa keluar dari kastil, kembali ke Akademi Guru Kal, duduk di ruang kelas yang disinari matahari?
Malam gelap bagai tinta, salju turun lebat. Saat Roland kembali ke kamar tidur di lantai atas kastil, sepatu bot kulitnya hampir basah kuyup oleh salju. Dia melepas mantelnya, mengguncangnya kuat-kuat. Salju dikerah berhamburan jatuh, membasahi karpet gelap dengan beberapa noda air yang lebih pekat. Dia menggantung mantel di rak kuningan di samping perapian, api menguapkan kelembapan menjadi asap putih yang mengepul. Di luar jendela, sepihan salju sebesar bulu angsa menabrak kaca dengan padat, menimbulkan suara gemerisik halus. Yang mulia, tidakkah menurut Anda ini terlalu terburu-buru? Suara Nightingale terdengar dari sudut ruangan yang gelap, datar tanpa gelombang. Kemudian, seperti muncul dari dasar air, wujudnya berangsur-angsur mengental dari siluet kabur. Zirah kulit ketat hitamnya menyerap hampir semua cahaya, hanya separuh pipi yang diterangi api, kulitnya pucat bagai porselen. Maksudmu Nanaf? Roland berjalan ke lemari minuman kayu ek, mengambil 2 cangkir timah. Dia menuangkan bir untuk dirinya dan Nightingale, cairan amber tua bergoyang dalam cangkir, memunculkan busa halus. Nightingale menerima cangkir yang dingin, memegangnya dengan kedua tangan, tetapi tidak meminumnya. Pandang Enang menembus api yang melonjak-lonjak, tertuju pada wajah Roland, menunggu sebuah jawaban. Roland menenggak bir pahit dalam cangkirnya, jakunya bergerak. Dia mengisi lagi cangkirnya, tepi cangkir dan mulut kendi bersentuhan, menghasilkan bunyi ding yang jernih. Tidak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang. Jika ingin memanfaatkan kemampuan Nanafa selama bulan iblis, mustahil menyembunyikan identitas penyihir lagi. Menyembuhkan luka mematikan dalam sekejap, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan ramuan herbal atau pengeluaran darah. Semua orang pasti bisa menyadarinya. Dia berjalan ke jendela, jarinya mengusap kaca yang dingin, meninggalkan beberapa goresan air yang jelas. Di luar adalah putih murni yang melahap segalanya. Berkat kota kecil yang terletak di luar perbatasan wilayah barat ini, yang pada dasarnya bisa diabaikan, pengaruh gereja sangat minim. Kalau aku mereka, aku juga tidak akan menjuga-tidakan koin emas di tempat yang bisa ditinggalkan kapan saja ini. Di kota ini bahkan tidak ada gereja kecil. Misionaris sudah mengikuti para bangsawan mundur ke benteng Longsong. Salju menutup jalan, transportasi kapal di pelabuhan ada di bawah kendaliku. Dia berbalik, membelakangi badai salju yang mengamuk di luar jendela, wajahnya diterangi api perapian. Menurutmu, kota perbatasan saat ini seperti apa? Nightingale terdiam sejenak. Sebuah pulau terpencil. Sebuah pulau terpencil yang terputus dari dunia luar setidaknya selama 3 bulan. Roland kembali ke samping perapian, api berloncatan di matanya. Inilah waktunya. 3 bulan untuk mengubah pandangan bahwa penyihir adalah makhluk jahat. Hanya propaganda tidak cukup, harus dengan kontak dekat. Baru bisa dengan cepat menghapus kesalahpahaman yang sudah berakar ini. Inilah alasan mengapa dia begitu ingin mempertahankan Nanafa. Sebuah Florence Nightingale versi dunia lain. Hanya saja, cahaya lentera yang mengalir di telapak tangan Dewi, ini adalah cahaya kehidupan yang berasal dari alam kesadaran. Semua ini, benarkah bisa dilakukan? Suara Nightingale sangat pelan, hampir tertutup suara angin dan salju. Bahkan dia, saat menyebut gereja yang raksasa itu, nadanya menyeratkan sedikit kepasrahan yang terpendam dalam. Tanpa melangkah keluar, kita takkan pernah tahu jawabannya. Roland meletakkan cangkirnya di tepi perapian. Dasar cangkir timah menyentuh permukaan batu, menghasilkan bunyi ketukan yang berat. Dia tidak berharap seluruh penduduk kota langsung berubah pikiran. Tapi dia membutuhkan pasukan milisi baru ini, membutuhkan benih-benih yang berasal dari dalam rakyat sendiri. 3 bulan, cukup untuk membuat sesuatu berakar dan bertunas. Nightingale terdiam lebih lama lagi. Api perapian memanjangkan bayangannya, terdistorsi di dinding batu, bergoyang lemah. Saat dia akhirnya berbicara lagi, suaranya seolah datang dari tempat yang sangat jauh, lembut dan melayang. Mengapa Yang Mulia mau melakukan ini untuk para penyihir? Untuk membebaskan kekuatan produksi, untuk mendapatkan kekuatan melawan pertempuran kehendak ilahi, untuk menduduki posisi tak terkalahkan dalam perebutan tahta. Jawaban-jawaban dingin ini bergulir di ujung lidah,
lalu ditelan. Roland menatap profil dan Nightingale, yang setengah terang setengah gelap dalam cahaya api, garisnya anggun namun membawa jarak yang dingin. Dia memilih kata-kata dengan hati-hati, berbicara perlahan. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Kota perbatasan tidak memandang latar belakang. Kuharap suatu hari nanti, bahkan para penyihir pun bisa hidup seperti orang merdeka di wilayahku. Kali ini, keheningan Nightingale begitu panjang hingga waktu seolah membeku. Di ruangan hanya tersisa suara letupan arang yang terbakar dan ratapan angin salju di luar jendela yang tak pernah berhenti. Cahaya, api berkedip-kedip di pipinya yang pucat, bayangan bulu matanya yang panjang bergetar halus, bagai lukisan yang sangat indah namun rapuh. Saat dia akhirnya mengangkat kepala dan berbicara lagi, Roland baru merasa udara yang membeku mulai mengalir kembali. Sebenarnya Yang Mulia tidak perlu melakukan ini. Suaranya masih terdengar jauh. Maafkan aku karena sebelumnya berbohong kepada Yang Mulia. Saudari-saudari di Asosiasi Kerjasama Penyihir sudah terlalu lama hidup terlunta-lunta. Mereka tidak punya banyak harapan, hanya ingin sepetak tanah untuk berteduh sudah puas, meskipun itu di dalam kastil ini. Lalu apa bedanya dengan sangkar? Roland menggeleng. Tiba-tiba, dia seperti menangkap sesuatu, matanya terbuka sedikit menatap Nightingale. Tunggu. Maksudmu, kau bersedia membawa mereka ke sini? Nightingale menghela napas pelan, menghindari tatapan sang pangeran, pandangannya jatuh pada noda air yang belum kering di karpet. Kalau begini, Yang Mulia akan menjadi musuh gereja. Tangan mereka sudah terlalu jauh menjangkau. Roland tidak ambil pusing. Begitu slogan kekuasaan raja berasal dari Tuhan keluar, konflik antara gereja dan berbagai kerajaan hanyalah soal waktu, sedangkan kota perbatasan, asalkan bisa melewati 3 bulan ini dengan stabil, yang bisa mereka lakukan juga tidak banyak lagi. Tempat ini berjarak ribuan mil dari kota suci Hermes. Uskup membawa pasukan pengadilan besar-besaran, menyeberangi seluruh Grey Castle untuk menyerangku. Ayahku pasti tidak akan mengizinkan. Itu adalah provokasi paling serius terhadap martabat keluarga kerajaan. Nightingale tidak membantah, hanya berdiri diam, bagai patung yang melebur dalam bayangan. Setelah dia memberi hormat, wujudnya berangsur memudar, akhirnya menghilang dalam kegelapan sudut ruangan. Roland baru menghela napas panjang, terlentang di ranjang berkaki 4 yang dialasi kulit bulu tebal. Ada beberapa hal yang tidak sepenuhnya dia ucapkan. Gereja jauh di seberang sana, menurut kecepatan penyebaran berita di dunia ini, saat mereka menyadarinya, mungkin sudah akhir musim semi. Ditambah jarak yang jauh dan statusnya sebagai pangeran, kemungkinan terbesar yang akan dilakukan pihak lawan adalah mengirimkan sebuah delegasi untuk menyelidiki situasi. Pergi pulang, setidaknya setengah tahun. Saat itu tiba, dia seharusnya sudah memiliki kekuatan untuk memutuskan hubungan. Karena itu, ancaman terbesar bukanlah gereja yang jauh di sana, melainkan para penyihir itu sendiri yang ada di depan mata. Hanya Roland dengan pandangan modern yang bisa melihat ini dengan jelas.